Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Kami masih memperbincangkan terkait dengan yang baru saja melakukan deklarasi, yakni bakal calon Presiden Anies Baswedan dan juga bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, saya akan bergabung dulu dengan jurnalis Kompas TV Kika Mardona yang berada di Surabaya. Saat ini juga sudah bersama dengan bakal Capres Anies Baswedan. Kika, silakan. Ya, Nilu dan juga saudara, jadi tadi untuk deklarasi pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya. Ada cerita sejarahnya juga mengapa lokasi ini dipilih, namun saya ingin mengajak berbincang langsung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk deklarasi hari ini, Bapak. Saya mau tanya dulu, untuk koalisi Nasdem, PKB, PKS sudah cukup atau masih mau nambah lagi nih, Bapak? Begini, bagi kami misi yang kami jalankan itu yang menjadi fokus. Untuk bisa menjalankan itu tentu kita berharap dapat dukungan lebih luas. Nah, kalau ada tambahan partai tentu senang, tapi sekarang sudah cukup untuk bisa mulai berproses. Kalau Pak Muhaimin gimana nih Pak? Ada nggak kira-kira potensi untuk partai lain yang nantinya dilirik untuk masuk ke koalisi? Pasti kita akan terus berusaha meyakinkan teman-teman dari partai lain, tetapi bukan bergantung partai lain, bergantung teman-teman kita sendiri untuk meyakinkan masyarakat dan rakyat. Sehingga kalau elektabilitas kita berdua ini naik, kemudian terjadi proses sosialisasi gagasan yang efektif, saya yakin teman-teman partai-partai akan tertarik. Pak, tapi gimana Pak untuk mengejar elektabilitas Pak? Karena untuk di sejumlah survei nih ya, untuk Pak Anies sendiri posisinya ketiga, untuk Caimin juga masih ada dibanding-banding kayak gitu Pak, dengan potensi cawapres lain. Apa strateginya mungkin Pak? Begini, ketika bicara survei itu potret hari itu. Nah, kita melihat ini berproses, kita menyampaikan gagasan, kita menyampaikan rencana, dan alhamdulillah dengan adanya kita bertiga, maka ada kepastian. Sehingga bagi masyarakat juga ketika berbicara tentang pilihan, maka ada pilihan yang sudah memiliki kepastian untuk bisa full tiket. Dan ini mungkin pertama kali ya di kita di periode ini. Jadi perlu waktu, tapi pengalaman kami di Pilkada Jakarta, kami belum pernah nomor 2 atau nomor 1 di survei. Tapi ternyata kenyataannya berbeda dengan yang disurvei. Oke, Pak, kalau untuk Caimin sendiri gimana nih Pak nanti untuk kedepannya, mungkin strategi apa yang akan dipakai dalam Pilpres? Ya, dengan deklarasi ini maka kepercayaan masyarakat semakin tinggi bahwa kita bisa mengusung aspirasi, harapan yang berkembang di masyarakat. Nah, yang paling penting adalah teman-teman dan kita semua harus benar-benar rebut hati rakyat, tunjukkan bahwa kita bisa mengusung apa yang menjadi kemauan masyarakat. Pak Anies, ini kan koalisi perubahan. Kalau untuk program-program pembangunan Pak Jokowi nanti kira-kira apa Pak yang akan diteruskan? Oh, bukan hanya program pembangunan periode 8 tahun terakhir. Indonesia membangun itu sejak tahun 45. Jadi setiap 5 tahun ada kepemimpinan baru. Dan setiap kali ada kepemimpinan baru, di situ ada perubahan, ada kebaruan, dan ada keberlanjutan. Kan tidak mungkin. Indonesia kan bukan dimulai 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Indonesia ini sudah mulai membangun sejak lama. Dan setiap era ada unsur kebaruan, ada unsur keberlanjutan. Tentu program-program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, itu dengan sendirinya akan diteruskan, mau bermanfaat. Dan kita ingin membawa unsur perubahan. Apa itu? Unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh sekelompok orang atau sekelompok wilayah, tapi oleh semua dan di semua wilayah. Jadi kita ingin yang disebut sebagai pembangunan itu bukan sekelompok, tapi semua. Itulah aspek keadilan yang ingin kita tonjolkan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Yang juga jadi penasaran banyak orang, tiba-tiba jadian gitu Pak, tiba-tiba bersama. Kapan PDKT-nya Pak? Apa yang membuat akhirnya klop gitu Pak satu sama lain antara Pak Anies dengan Pak Muhaimin? Ya, kalau perjodohan itu biasanya yang pacaran lama nggak jadi malah. Yang tiba-tiba jadi itulah takdir.
Itulah kesempatan yang diberikan Tuhan agar perjodohan yang biasanya gitu, malah banyak itu yang mahasiswa di skripsinya ditulis untuk sayangku ini, begitu kawin nggak sama yang dia. Jadi tapi belum dijawab nih Pak, persamaannya apa nih Pak antara Pak Anies dengan Pak Muhaimin, persamaannya? Oh banyak sekali, kita sama-sama mahasiswa, sama-sama pernah bergerak sebagai mahasiswa di UGM, bergerak sebagai aktivis, jadi terkenalnya Pak Anies lebih aktif di HMI, saya di PMII, ini sama-sama bergerak. Pak Anies juga disenangi kalangan penggerak sosial gitu ya. Saya juga punya grassroots yang saya kira potensial untuk menjadi kekuatan. Oke, Ya, Pak. saya ingin jelas Gus Muhaimin ini rekam jejak aktivismenya itu panjang. Apa sih artinya kalau aktif sejak muda itu? Semangatnya tinggi. Tidak mungkin bisa menjaga aktivisme begitu panjang apabila tidak punya daya juang, daya semangat yang besar. Dan pengalamannya lengkap. Di eksekutif pernah, di legislatif pernah. Saya belum pernah menjadi anggota DPR. Beliau pernah jadi anggota DPR. Saya pernah menjadi gubernur, beliau belum pernah menjadi gubernur. Kita sama-sama pernah di aspek kementerian. Jadi mudah-mudahan kombinasi ini akan bisa membuat apa yang menjadi misi kita lebih mudah untuk kita laksanakan. Sehingga bagi rakyat juga ketika mereka membandingkan kepemimpinan, mereka akan bandingkan siapa yang kira-kira lebih bisa memberikan yang dijanjikan bagi kami supaya terjadi perubahan di kondisi keluarga-keluarga di Indonesia. Siap, luar biasa. Pak, satu lagi nih sama untuk Caimin pertanyaannya. Ini sejauh ini bagaimana komunikasi dengan Pak Jokowi? Sudah dapat apa saja? Ya, karena ini mendadak, saya belum sempat bertemu langsung, tetapi saya komunikasi dengan teman-teman yang biasanya sama beliau. Oke, siap. Terima kasih. Sukses selalu untuk perjalanan politiknya nanti ke depan 2024-2029. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, itu tadi bincang-bincang saya Kika Madona bersama dengan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Seperti yang tadi disampaikan bahwa perjalanan hingga akhirnya kedua pasangan ini bersatu tidaklah mudah karena sebelumnya juga sempat ada beberapa kejutan yang akhirnya atau ujungnya ini sampai di rapat plenokan di DPW PKB Jawa Timur pada hari Jumat kemarin. Hasilnya dari hasil rapat pleno tersebut disimpulkan bahwa PKB memberikan restu atau sinyal baik untuk menerima tawaran Nasdem agar bergabung dengan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Demikian Nilo, kembali kepada Anda. Kika Madona, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.